Puji Tuhan. Mari kita segera masuk dalam ruangan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk melihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10 bagian A. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Saya jemput kita semua berdiri bersama-sama dan kita akan membaca dengan suara yang nyaring ayat ini. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, sebab ada dua bagian ayat ini. Kalau semua sudah mendapat, boleh katakan haleluya. Haleluya. Kita baca dengan suara yang nyaring ya. Mulai ayat 10 dan ayat 10 bagian A saja. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat topik ini, maksudnya perikop pasal 10, ini berbicara tentang gembala yang baik, atau juga yang kita kenal Tuhan, gembala yang baik. Tetapi di dalam ayat 10 khususnya bagian A, ada semacam sesuatu yang berbeda dari topik ini. Sebab dari awal kita melihat, membaca bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik, ya, menggambarkan Tuhan sebagai gembala baik. Tapi dalam ayat 10 bagian A, di situ dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini kita perlu perhatikan maksud ayat ini. Kenapa dalam konteks Tuhan gembala yang baik, tetapi di dalam konteks ini juga, di dalam perikop ini juga, kita sudah membaca bahwa mengisahkan ada pencuri. Dan pencuri yang dalam ayat 10 ini adalah tidak lain berbicara tentang si iblis. Ya. Iblis adalah pencuri yang hanya datang untuk mencuri, hanya datang untuk membunuh, dan hanya datang untuk membinasakan. Itulah yang dimaksud. Nah, tentu dalam pengertian ayat ini menceritakan atau mengisahkan bahwa kita adalah domba-domba Tuhan. Tetapi di sisi lain, ada oknum yang namanya iblis, yang terus mengintai kita. Dan ayat ini berkata, dia mau mencuri, dia mau membunuh, dan dia mau membinasakan. Kata membinasakan itu luas lagi pengertiannya. Dalam beberapa terjemahan ada yang merusak, menghancurkan, dan lain sebagainya. Ya. Artinya tujuan iblis secara khusus bagi kita di dalam kehidupan kita orang percaya, dia hanya datang membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, untuk melihat lebih lengkap, untuk kita melihat tentang apa yang dimaksud oleh ayat ini, tentu kita akan melihat beberapa ayat untuk menunjukkan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, bahwa mungkin yang kita maksud dengan pencuri atau iblis atau seperti itu seperti apa ya. Nah, kita akan melihat hal-hal yang dimaksud oleh ayat ini. Sebenarnya bagi kita itu, kita mungkin menganggap itu hal yang sepele, dan mungkin juga kita tidak sadar. Ya, sekali lagi, kita tidak sadar bahwa banyak kali kita ada menjadi bagian di ayat ini. Tentu kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang kita, mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Markus. Ya, kita melihat dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus ini ada banyak hal yang kita akan lihat bersama-sama mengenai pencuri atau iblis yang dimaksud ya dalam hal ini. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Seperti ini bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali,
Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kita akan melihat di bagian mana iblis itu dikatakan sebagai pencuri, sebagai pembunuh, dan sebagai pembinasa. Di bagian mana? Mari kita lihat ayat ini, dan ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, itu kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang pertama, di ayat ini secara khusus di dalam Markus 4 itu menggambarkan kondisi tanah, ya, kondisi tanah yang berbeda-beda. Nah, kita tahu perumpamaan ini Tuhan tidak hanya berbicara tentang mengenai kehidupan yang ada di alam sana yang digambarkan ayat itu, tetapi lebih daripada itu, sebenarnya Tuhan sedang berbicara mengenai model tanah hati kita, artinya berbicara hati manusia. Bagian yang pertama dikatakan tanah di pinggir jalan. Di beberapa catatan ayat, baik Injil Matius, ya, dan juga ayat di Markus dan juga ada di Lukas, sebab ada tiga Injil yang mencatat tentang ayat ini. Nah, di dalam pengertian tanah yang di pinggir jalan itu berbicara tentang tanah yang keras, sehingga saudara bisa bayangkan, ya, kalau satu tanaman ditanam di tepi jalan yang hari-hari lalu lalang mobil dan juga orang yang lalu lalang, bagaimana itu bisa mau tumbuh? Makanya di dalam ayat ini dikatakan datanglah burung memakannya, mengambilnya. Nah, saudara-saudara, bencana benih itu adalah gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan digambarkan seperti benih. Contoh hari ini, saat ini, saya sedang menabur benih, yaitu firman. Dan itu memang harus ditabur. Pengertian ditabur itu diucapkan, disampaikan kepada saudara dan kita semua. Saya tabur. Nah, ketika benih firman Tuhan itu ditabur, katakanlah di situ ada 1.000 orang, 100 orang, 10 orang, dan berapa orang. Maka benih itu ketika dia ditabur, tentu berbeda-beda respon hati dari setiap orang yang mendengarnya. Nah, di bagian yang pertama, kita sudah baca tadi, digambarkan tanah di pinggir jalan. Kalau bicara tanah di pinggir jalan, ini adalah gambaran kita orang yang pada waktu mendengar firman, tetapi firman Tuhan itu diumpamakan seperti tanah yang keras. Beberapa hari lalu saya memberi ayat di grup Efrata, bahwa saya mengutip di kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Di dalam ayat itu kira-kira berbunyi begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetok, katanya, barang siapa yang membukakan pintu bagiku,
aku akan masuk ke dalamnya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 20. Nah, berbicara juga ayat itu, yang di Wahyu itu bukan berbicara tentang pintu yang sebenarnya seperti pintu rumah. Tetapi juga itu adalah gambaran berbicara tentang apa? Hati kita. Ketika benih itu ditabur, ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, itu terjadi banyak respon. Ada yang begitu cepat merespon, ada yang begitu lambat merespon, ada yang sama sekali mungkin tidak merespon. Karena itu juga sama, gambaran hati. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Bicara tanah yang di pinggir jalan. Itu sama halnya seperti saya katakan, firman benih ditabur, tapi benih itu nggak bisa tumbuh. Karena tanahnya keras. Nah, itu adalah gambaran hati kita. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan itu, berbuah dan tidak berbuahnya, tumbuh dan tidak bertumbuhnya firman itu tergantung hati kita. Jadi bukan ditentukan oleh siapa-siapa, ditentukan oleh kita sendiri. Kalau hati kita seperti di dalam bagian ayat ini, ada di ayat 8, adalah gambaran tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh dengan baik. Dan Alkitab berkata, dia akan berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berbicara tentang maksimal. Ya. Artinya dia berbuah maksimal, dia memaksimalkan. Ada yang hanya 30, dia berbuah, tapi cuma 30. Ada yang berbuah, hanya 60 ya, agak menurun sedikit daripada 30. Tapi ada yang berbuah, kata Alkitab, 100 kali lipat. Itu artinya dia berbuah maksimal. Segala potensi itu dia lakukan untuk berbuah. Nah, saya mau balik dulu mengenai tanah hati yang pertama. Tanah hati yang pertama itu adalah gambaran hati yang keras. Hati yang keras begini. Contoh, Firaun pada waktu Musa dan Harun datang menghadap Firaun untuk memohon supaya Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu pada waktu itu Alkitab berkata, Firaun dia mengeraskan hatinya, nggak mau dengar. Bahkan firman Tuhan pun datang, dia tidak mau dengar. Dan terjadilah yang kita kenal di tanah Mesir dengan istilah 10 tulah. Kita bisa bayangkan 10 tulah. Dari tulah yang pertama tidak bergeming. Itu menandakan apa? Karena Firaun sudah mengeraskan hati. Tuhan sudah berbicara lewat itu tulah, dia tidak bergeming. Artinya apa? Tanah hati daripada Firaun sudah keras, sehingga setiap benih yang ditabur itu nggak bisa bertumbuh. Makanya saya katakan, tidak ada orang, walaupun dia ahli pertanian, tapi kalau dia menanam tanaman pasti di mana apa orang jalan-jalan, ya nggak mungkin. Walaupun dikatakan di tepi jalan, tapi kan kadang-kadang juga di tepi jalan suka orang lewat, suka orang injak, sehingga menjadi padat untuk tanah. Makanya Alkitab katakan datanglah burung, karena itu benih itu nggak bisa tumbuh. Maka burunglah yang mengambil benih itu, burunglah yang mencuri benih itu. Nah, tadi di dalam Injil Yohanes, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Jadi begini, ketika benih firman yang ditabur itu, ketika benih itu tidak bisa masuk dalam hati kita karena kita mengunci hati kita, maka ingat, iblis akan merampas firman itu. Iblis akan merampas benih itu sehingga benih itu tidak akan sampai tertanam dalam hati kita. Sebab benih firman itu kan kita dengar lewat telinga. Tapi ketika kita mendengar itu lewat telinga, dia masuk ke dalam, dan itu sebenarnya harus tersimpan dan tertanam di hati. Karena itu yang paling penting. Firman Tuhan itu tidak hanya sampai di kuping seperti bahasa orang cuma buat di peliti-peliti di kuping, tidak. Firman Tuhan itu tujuannya supaya dia sampai dalam hati kita. Karena di hati inilah perbendaharaan untuk menampung, menyimpan semua benih-benih itu. Karena memang di hati inilah benih itu harus ditanam, tidak sampai di pendengaran saja. Telinga ini cuma sebagai alat
cuma sarana untuk mendengar, tapi dia harus sebetulnya sampai di dalam hati kita. Itu yang pertama. Nah, kita melihat bagian yang kedua dari ayat ini. Ayat 5, di dalam ayat 5 bagian kedua begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dalam Injil yang lain dikatakan dia mati, layu kering lalu mati. Udah. Itu artinya kalau tanaman, kalau hewan kan, ya hewan mati terbunuh. Nah, firman Tuhan juga iblis firman Allah kata iblis tetap mencuri, membunuh dan membinasakan. Membunuh artinya juga sama dengan hal apa? Mematikan, sama pengertian. Nah, dalam bagian kedua, firman ini menjadi mati. Benih firman Tuhan yang ditanam jadi mati, dimatikan. Kenapa? Alkitab berkata terlalu banyak kerikil di bagian tanah ini. Saudara, saya percaya kita yang suka nanam tentu punya pengalaman. Ya. Saya di sebelah rumahnya Pak Jerry ada kebetulan tanah komplek yang sudah bertahun-tahun tidak digarap ya Pak Jerry waktu itu ya. Jadi Pak Jerry katakan kalau Pak Pendeta suka ini nanam, bolehlah daripada itu tumbuh sama apa alat-alatnya. Waktu saya mulai membongkar kan memang juga saya senang daripada di rumah kadang-kadang ya ada waktu. Nah, pada waktu saya mulai membabak, terus sudah masuk kepada pas mau cangkul. Rupanya itu buangan puing-puing sudah. Ya. Ada bagian yang nggak mending, tapi ada yang bagian memang saya lihat lebih banyak puingnya, udah genteng, udah keramik, potongan keramik dan lain sebagainya. Itu susah karena kalau udah pakai lidi nggak tahu mau tanam di mana. Karena terlalu numpuk di situ. Nah, saya ada gambaran karena ini berbicara banyak batu. Nah, sekarang kita bahas apa ini batu? Kenapa batu ini menjadi halangan untuk tanaman ini tidak bisa tumbuh? Memang Alkitab berkata benih itu sempat tumbuh karena rupanya ada tanahnya sedikit. Karena kalau benih begitu, sifat benih di mana ada tanah, walaupun sedikit benih itu tumbuh. Saudara mungkin pernah lihat di samping rumah saudara, di fondasi rumah yang sudah agak sedikit ada tanahnya sedikit, walaupun di atas batu, begitu, tapi dia nggak akan bisa tumbuh untuk seterusnya. Dia akan kering, ya. Dia akan mati. Nah, saya mau katakan begini, apa kira-kira batu-batu ini? Apa kira-kira kerikil-kerikil yang menjadi penghalang? Saudara-saudara begini, kita harus menyadari. Saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan bilang begini, dan saya waktu awal dengar tuh belum agak terdiam dulu. Kok bisa dia ngomong begitu ya? Tapi setelah dia menjelaskan, oh iya baik saya paham, oh itu maksudnya. Begini, dia bilang begini, ini si pengkhotbah itu, dia bilang begini, iblis tidak keberatan saudara untuk beribadah. Nah, di waktu dia baru ngomong itu, saya agak bingung juga. Masa iblis tidak keberatan? Bukankah dia menghalang-halang kita ibadah? Dia bilang gitu. Iblis tidak keberatan kita ibadah. Nah, nanti dia jelaskan. Tapi dia bilang, tetapi ingat, iblis keberatan kalau saudara diberkati. Makanya iblis mencari upaya katanya, bagaimana supaya kita tidak diberkati. Caranya bagaimana? Nah, ini dia bilang tadi. Ini contoh saja ya saudara. Katakanlah si A atau si B datang ke gereja. Datang ke gereja, tapi sebetulnya di hati dia banyak kerikil. Makanya dia bilang, iblis tidak keberatan. Banyak kerikil. Apa itu kerikil? Kerikil kebencian, kerikil iri hati, kerikil kedengkian, kerikil kemunafikan, kerikil apa lagi? Pokoknya semua kerikil ada. Iblis katanya tidak keberatan. Toh juga kalau dia datang ibadah tetap tidak akan. Kenapa? Pasti benih firman itu nggak akan bertumbuh. Kenapa? Banyak kerikilnya. Tapi saya bukan itu. Juga ya. Kan tujuan iblis kan supaya kita nggak diberkati dan supaya kita nggak diselamatkan. Sedangkan kalau kita melihat berkaca dari ayat ini, benar sudah.
istilahnya walaupun benih itu ditabur, tapi kalau tanahnya berbatu-batu, banyak kerikil, nggak akan bisa. Kenapa? Terhambat sama kerikil-kerikil ini. Dan itu kerikil banyak sekali, saudara. Kerikil keangkuhan, ya. Itu bicara kerikil itu, saudara. Jangan saudara pikir, misalnya kalau ada orang sombong misalnya atau angkuh, itu masalah, saudara. Itu jadi penghalang firman. Ya. Jadi penghalang firman. Misalkan begitu firman Tuhan ditaburkan, ketika firman Tuhan itu menurut pandangan, menurut kuping yang nggak enak, nggak betul itu. Orang bisa ngomong begitu, saudara. Nyatanya, saudara, saya pernah saksikan ada orang mendapat ayat Paskah, bisa dia bantah, bukan bantah, tapi kalau saya lihat tersirat, ada penolakan. Seperti tidak mengaminkan itu. Itu tandanya, saudara. Ya itu tadi. Karena apa? Masih ada kerikil. Apa itu kerikil? Ya itu mungkin dia merasa diri lebih hebat. Dia merasa dia angkuh sehingga kalau udah cocok atau enggak. Itu yang masuk dengan apa kerikil. Tapi banyak orang dia nggak sadar itu. Makanya ketika ada hamba Tuhan khotbah yang dia katakan iblis tidak keberatan kalau kita beribadah. Nah, waktu baru sampai situ saya agak sedikit ini dulu. Ketika dia menjelaskan, oh iya, saya sepaham, dan sepaham juga, iya betul, sepaham. Karena apa, saudara? Karena kalau benih itu ditabur, seperti yang saya katakan, terus di situ ada banyak kerikil, memang betul, saudara, tidak bakal firman itu bertumbuh. Jangankan lu bicara buah, bicara dulu bertumbuh deh. Nggak usah ngomong buah kalau udah begini, sebab ini ayat ini belum sampai di buah, Ayat ini cuma sampai baru bertumbuh, itu pun belum bertumbuh lebat, baru mulai bertumbuh. Ibaratnya kayak baru togek, saudara. Baru bertumbuh. Tapi tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Kenapa? Pertama juga fasilitas tanahnya sedikit sekali. Dan yang itu tadi banyak batunya. Jadi akar bagaimana mau rambatkan akar? Banyak kerikilnya, banyak batunya. Artinya hati kita pada waktu mendengar firman, kalau kita belum membereskan dengan Tuhan di situ yang saya katakan tadi, ada kerikil kebencian, ada kerikil ini. Wah, ini sudah mau gimana? Firman masuk. Susah firman masuk. Apalagi udah bukan cuma dengan kerikil, tapi juga ada kerikil logika di situ. Kalau yang begini mah sudah. Wah, udah repot kalau udah begitu sudah repot. Ya. Ibarat kata saya mau katakan, kita undang pendeta yang mungkin istilah dunia bilang yang paling dikenal di seluruh dunia, undang pun untuk datang khotbah atau dengar khotbahnya. Kalau sudah model punya hati begitu, nggak mau sudah. Apa bedanya, sudah? Ya. Memang kalau hamba Tuhan orang bule yang bicara, terus hatinya seperti tadi langsung berubah, enggak, sudah. Namanya banyak kritik, begitu tetap ditanam itu benih sama. Benih yang ditanam oleh hamba Tuhan orang Indonesia dengan yang ini sama. Kan ini kan bicara benih, saudara, bukan persoalan siapa yang ngomong. Kan bicara benih. Benih itu tidak bisa tumbuh. Jadi, kita harus mengoreksi hari ini. Kita ada di tanah yang mana? Kalau bicara yang pertama kan pas juga saudara setuju. Saya tidak mau keraskan hati saya. Saya mau supaya hati saya ketika mendengar firman Tuhan, benih itu bertumbuh, bahkan berbuah-buah dengan lebat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama juga tidak bisa, dan yang kedua kita sudah lihat. Sekarang kita akan lihat ayatnya yang ke-7. Ayat 7. Nah, ayat 7 ini biar kita semangat. Mari kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 7. Dalam Injil Markus 4 ayat 7. Bersama-sama ya. 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu mati bersama semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Di sini dikatakan semak duri menghimpit. Kita akan lihat banyak hal.
Apa sih semak duri itu? Ini semak duri ini udah luar biasa sampai bisa menghimpit itu benih. Nah, kita lihat yang dimaksud dengan semak duri itu. Mari kita lihat dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, kita mau belajar banyak dalam hal ini ya. Sebab ini hal yang saya katakan sepele, tapi ini menjadi penghalang ternyata ketika kita memiliki tipe seperti ini ya. Tanah yang banyak durinya. Kita akan lihat apa yang dimaksud di dalam Tuhan sana. Injil Lukas pasal 8. Saya minta tolong salah satu jemaat untuk bacakan ayat 14. Tolong bacakan ayat ini buat kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-8 maksud saya ke-8 dan baca ayatnya yang ke-14. Boleh bantu baca ayat ini? Lukas 8 ayat 14. Ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Haleluya. Di dalam bagian lain, pohon ini juga bisa mati karena sudah terhimpit. Kita sudah baca dalam Injil Markus. Tapi di dalam bagian ayat ini dia bisa tumbuh, tapi dia tidak bisa berbuah dengan baik. Nah, kita di sini dikatakan di situ apa itu duri? Kita sudah lihat tadi. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Pertama kekhawatiran. Memang kekhawatiran ini saudara, kita anggap sepele, tapi kekhawatiran ini menimbulkan banyak hal sebenarnya. Kalau saudara mungkin yang pernah berkonsul dengan dokter, pasti kalau tanya, dok, sakit saya apa? Misalnya memang saudara ada sedikit sakit memang, saudara tanya, dokter mungkin kasih tahu ibu atau bapak sedang. Tapi di sisi lain juga pasti dokter bilang, makanya ibu jangan terlalu banyak pikiran, jangan stres, jangan terlalu banyak yang disusahkan. Pasti dokter bilang begitu. Karena kadang-kadang ibu pikiran, stres, kekhawatiran ini juga yang seringkali memacu penyakit itu bisa bertambah. Artinya apa saudara? Kekhawatiran. Pikiran, hati kita kalau sudah dilingkupi dengan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, ini saudara membuat firman itu, benih itu tidak bisa bertumbuh dengan leluasa. Itu diibaratkan ayat tadi, dia ada di tengah semak duri, terhimpit dia dengan semak duri saudara. Di kebun juga yang saya tanam itu, waktu awalnya saya mau itu saudara perjuangan ini karena ada semak duri itu lengket dia kalau udah nempel ya, jadi udah tahu dia rambat, dia kalau udah nempel sehingga waktu itu dan puji Tuhan ada yang kasih saya sepatu las ya, ada teman di Jakarta, rupanya ada saudara dulu yang kerja di proyek mana ya, jadi ada sepatu boots ya, tapi karena sudah selesai bekerja dan sepatu itu ditinggal dia juga ngapain sih? Ketika entah bagaimana caranya waktu itu, udah saya bawa deh. Nah dia bawa ya, bujur. Akhirnya saya pakai, kebetulan juga pas banget sama saya. Nah itu yang saya pakai waktu ini, karena banyak semak duri. Jadi saya waktu pakai udah sepatu bus, udah nggak takut-takut mau semak duri kayak saya ini. Nah memang betul saudara, semak duri ini kalau dia ada di sebuah perkebunan atau di ladang, pasti tanaman yang ada di situ tidak leluasa untuk bertumbuh. Itu secara alam itu dibenarkan. Kalau ada tanaman yang merambat dan itu sifatnya semak duri, ibaratnya tanaman itu dipupuk pakai apapun, kalau ada semak duri, tanaman yang ditanam di situ tidak bisa bertumbuh dengan leluasa. Maka malah kalau itu dibiarkan terus-menerus, tanaman yang ditanam itu bisa mati. Bisa, saudara. Bisa mati. Kenapa? Terhimpit. Artinya kekhawatiran ini, saudara, adalah salah satu penyakit rohani yang juga bisa menghimpit firman itu. Contoh, waktu saudara dengan firman saudara dengan semangat, amin, haleluya, puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya. Seperti hari Minggu kemarin, perkatakan
tahun 2022, tahun keberkatan, tahun kelimpahan. Kita aminkan, ya itu firman Tuhan. Tapi saudara, kalau kekhawatiran mulai datang, saudara, hilang semua itu ayat. Betul apa betul saudara? Betul saudara. Coba kalau kekhawatiran datang, hilang semua itu ayat-ayat itu saudara. Jadi benar. Alkitab ini benar. Kalau ada khawatir, terhimpit itu benih firman. Tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Nah, yang saya mau katakan begini. Ternyata iblis tahu. Iblis pintar, saudara. Dia tahu kelemahan kita manusia. Kelemahan saya dia tahu, saudara. Saya berdoa bagaimanapun, dia tahu kelemahan saya. Iblis tahu. Kelemahan saudara, iblis tahu. Maka itulah yang sering kali dia lakukan. Dia kasih kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Wah, begini, saudara. Terlintas di pikiran. Kadang-kadang kita udah berusaha. Tiba-tiba, lewat lagi dia. Lewat lagi, saudara. Kesentak lagi, saudara. Ya, ibu-ibu yang mungkin tadinya sudah semangat, amin. Begitu sampai rumah, ya, mumpung belum ada ini ya, nyalakan TV dulu. Minyak goreng 40.000. Waduh, langsung khawatir lagi. Baru minyak goreng udah mulai khawatir. Nah, kenapa begitu? Nah, iblis banyak cara membuat dan mendatangkan kita selalu ada rasa khawatir. Ya. Saya katakan kita tidak salah membaca berita, itu tidak salah. Itu juga kita harus tahu perkembangan itu secara ilmu pengetahuan tentu yang saya maksud. Ya. Tetapi seringkali ada hal-hal yang memang iblis sengaja munculkan dia diam besar-besar karena dia terus mengawang sih, saudara. Ada khawatir, ya. Rasa khawatir, dan kekhawatiran itu Alkitab berkata bisa membunuh firman itu, bisa mematikan. Ibarat tanaman, kalau sudah terhimpit, terlilit dengan semak duri, tanaman itu bisa mati. Sebagaimana tanaman itu bisa mati, sebab firman Tuhan dalam hal ini, konteks ini digambarkan sebagai benih, sebagaimana juga firman Tuhan bisa mati. Firman Tuhan yang ditanam itu bisa mati, nggak bisa dia bertumbuh dengan apa leluasa. Makanya saya katakan jangan dulu ngomong berbuah, saudara. Kita bicara dulu, tumbuh aja dulu. Itu sudah sulit. Jadi saudara, apa jawabannya? Apa solusinya? Kita harus bebaskan baik pikiran, hati kita dari segala rasa kekhawatiran. Lalu kalau udah ngomong begini, pasti lagi banyak lagi yang komentar. Gak mudah apa nilainya? Nah, saudara, dalam Alkitab semua ada solusinya. Raja Daud, kalau saya lihat pada waktu dia bicara hal itu, seorang raja kok bisa bicara begitu. Tapi di situ saya akui, Daud menyadari sehebat-hebatnya dia juga manusia yang memiliki perasaan takut, bimbang dan sebagainya. Makanya Daud katakan apa dalam kitab Mazmur? Ya, dalam kitab Mazmur, Daud katakan hanya dekat Allah, Mazmur 62 kalau saya tidak salah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Artinya solusinya apa, saudara? Supaya kita jauh dari rasa khawatir, dekatlah dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kekhawatiran itu jauh dari hidup kita, jauh dari hati kita. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Ketika terjadi begini, datang sama Tuhan. Kita lihat situasi lagi begini, datang sama Tuhan. Hilang itu khawatir. Kenapa? Ada kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang akan selalu memberikan, dan benih-benih firman itu akan tumbuh. Sebagaimana Yosua dan Kaleb yang kita sudah dengar hari Minggu. Kata dua orang, yang 10 pengingat, begini, orang-orang raksa sulit, begini, nggak mudah di sana, begini. Tapi kata Yosua dan Kaleb, negeri itu sungguh baik, luar biasa, kita akan habisi mereka. Tetapi kata yang 10 berbeda, kita akan ditelan sama mereka. Tapi kata Yosua dan Kaleb, kita yang akan habisin mereka. Inilah saudara, kalau benih firman itu seperti Yosua dan Kaleb, dan tidak terhimpit oleh rasa khawatir, dan tetap punya keyakinan dengan Tuhan. Karena Roma bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saya yakin Yosua dan Kaleb, kenapa mereka ada keberanian? Karena saya percaya, kata Roma, di dalam kitab Roma, iman timbul dari pendengaran akan firman. Betul.
Orang punya keyakinan karena dengar firman. Orang percaya dengan apa yang difirmankan karena dia dengar firman. Dia mendengar perkataan dan mengimani semua itu firman. Sama dengan yang hari Minggu saya katakan, kita harus berkatakan bahwa di tahun 2022, walaupun memasuki tahun ini, saya katakan dia itu tadi ya, untuk ibu-ibu begitu dengan minyak goreng mungkin agak trauma sedikit. Tapi saya mau katakan, kita harus pegang firman Tuhan. Sebagaimana tanah perjanjian yang Tuhan perkatakan kepada bangsa Israel, penuh susu madu dan gandum dan lain sebagainya, bahkan berkelimpahan. Kita juga harus aminkan itu, bahwa di tahun ini kita akan mengalami kelimpahan, tentu berjalan dengan Tuhan. Kita akan alami itu, saudara. Kita akan merasakan. Makanya jangan membesar-besarkan persoalan, jangan membesar-besarkan kesulitan, tapi kita besarkan kuasa Tuhan. Semakin kita besarkan kuasa Tuhan, semakin lebih mengecil rasa khawatir dan takut. Tapi coba, saya balikin lagi ya, coba kekhawatiran yang dibesarkan, ketakutan kita, terus kuasa Tuhan semakin berat. Apa iya? Semakin besar itu rasa takut kita, saudara. Tapi kalau kita balik, kita besarkan kuasa Tuhan, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu, dan rasa takut dan khawatir semakin lebih kecil, semakin lebih kecil. Semakin lebih kecil. Nah, terus kita lihat di dalam Injil Markus ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, inilah yang dimaksud dengan tanah yang baik. Tanah yang pertama adalah tanah yang keras di pinggir jalan yang nggak mungkin tumbuh. Di tanah yang kedua terlalu banyak batu, terlalu banyak kerikil. Dia bisa dipaksakan tumbuh, tapi itu sementara sifatnya. Dia nggak bisa tumbuh seterusnya. Sifatnya sementara. Dan tanah yang ketiga, dia udah tumbuh, dia udah berusaha untuk tumbuh lebih besar lagi, tapi juga sulit. Sudah terhimpit, sudah terjepit. Sudah sudah. Dan dia sulit. Artinya apa, saudara? Mari, kalau hari-hari ini engkau merasa ya, engkau terhimpit karena kekhawatiran, terhimpit karena ketakutan, terhimpit karena kecemasan, hari ini saya mau katakan, cepat engkau keluar dari tempat itu. Cepat, bebaskan hatimu dari hal itu, saudara. Karena bagi firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan leluasa. Tidak ada ruang firman Tuhan yang akan nanti di mana dia akan bertumbuh dengan leluasa dalam kehidupan kita. Tapi mari kita izinkan, biarlah karya Tuhan, karya Roh Kudus, kita perbesar kapasitas dalam hidup kita, sehingga rasa takut, rasa khawatir itu semakin lebih kecil, bahkan sampai tidak ada lagi kekhawatiran itu, saudara. Mari hari-hari ini, seperti juga tentu yang saudara juga sering mendengar ya, ada begitu banyak prediksi ya. Bahkan saya juga mendengar beberapa hari yang lalu ya, dari peneliti di bagian semacam kayak BMKG begitu, dan ada kemungkinan katanya, dan itu siklus yang terjadi 200 tahun sekali, dan itu adalah di tahun-tahun ini katanya ya. Jadi nanti itu menurut berita yang saya dengar ya, di Selat Sunda ya, itu akan terjadi satu gelombang yang besar yang semacam gempa begitu, tapi menetapkan gelombang yang besar ya. Yang gelombang itu yang dimaksud dengan tsunami itu bisa dari Sunda Selatan itu bisa sampai ke utara, bisa nembus ke sana. Itu begitu. Belum lagi beberapa waktu yang lalu saya sempat juga mendengar berita bahwa Pulau Jawa ini akan mengalami seperti patah menjadi dua, ada yang mau tenggelam dan sebagainya. Itu kalau kita bawa terus kita jadi kepikiran itu, saudara, itu bisa kita jadi takut, jadi khawatir. Tetapi mari, hari ini saya mau katakan, saudara, kalau benih firman Tuhan itu saudara izinkan supaya dia bertumbuh dan berbuah-buah dengan baik, kita harus memiliki tanah hati yang keempat, yaitu tanah yang subur. Sebab Alkitab berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi dalam bagian selanjutnya dalam Yohanes 10, tetapi Yesus datang
untuk memberikan hidup dan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Kita akhiri dengan ayat itu. Kita balik ke ayat awal, Yohanes 10 ayat 10. Kita akan tutup di sana. Yohanes 10 ayat 10, dan tadi kita hanya baca bagian A. Nah, ini kita akan baca satu ayat. Mari kita perhatikan dalam Injil Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah Yesus datang. Makanya kita membuka hati bagi Tuhan supaya Dia datang mendatangkan kelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.